Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada pupuk kaltim, itu ada setengah tembok juga. Baik, ada juga masih nggak pakai tembok, sama sekali nggak pakai tembok. Depannya aja, depannya tutup, kanan kirinya kasih pohon aja, pagar, pohon pagar, pohon sebagai pagar tuh. Sirkulasi udaranya bagus. Ya, belum terjalinnya kerjasama antar masjid. Belum terjalin kerjasama antar masjid. Masjid itu jalan sendiri-sendiri, nggak ada kerjasama. Sekalipun ada kerjasama, itu juga kerjasamanya belum strategis. Ya, maka kalau problemnya ada 9, ini jalan keluarnya juga 9. Langkah-langkah memakmurkan masjid pertama menyamakan persepsi atau pemahaman. Untuk itu adakan ceramah-ceramah umum tentang masjid untuk masyarakat secara umum. Misalnya khutbah bicara soal masjid. Terus nanti Ramadan ada lagi tema soal masjid. Acara Maulid, Pak Ustadz, ceramahnya soal masjid. Bagaimana meneladani Nabi dalam memakmurkan masjid, itu aja. Jangan ngalor itu kemana-mana kalau ceramah Maulid. Menyamakan persepsi. Apalagi diskusi buku soal masjid didiskusikan. Seminar, pelatihan. Nah, kalau pelatihan kan buat pengurus masjid terutama. Bagaimana kita mengelola masjid itu buat pengurus masjid. Biar supaya ada kesamaan persepsi. Masjid ini nggak karu-karuan itu kan karena nggak ada kesamaan persepsi. Yang ini maunya begini, yang itu maunya begitu, nggak ada titik temu. Udah gitu ada egoisme masing-masing. Yang kedua, konsolidasi pengurus. Konsolidasi pengurus itu pertama, orang jadi pengurus itu harus memenuhi kriteria. Kriterianya apa jadi pengurus masjid? Pertama, punya kepribadian yang soleh. Pengurus itu orangnya mesti soleh, meskipun namanya bukan Muhammad Soleh. Orangnya mesti soleh. Sebab jamaah kita ini harus jadi orang yang soleh. Kalau pengurusnya nggak soleh bagaimana? Jadi satu, pengurusnya punya kepribadian yang soleh. Yang kedua, pengurus itu punya wawasan yang luas. Punya wawasan yang luas. Wawasan apa? Wawasan keislaman. Gak bisa dipisahkan masjid dengan urusan Islam. Maka pengurus masjid wawasan keislamannya mesti luas. Kalau enggak, orang beda dikit dia udah singkir kan. Masjid itu kan ada jamaah ikut sholat subuh, alhamdulillah. Meskipun beda pendapat, tapi sholat subuh sama-sama. Cuma ketika imam kunut, dia mah tetap aja gak ngangkat tangan. Yang lain, ini orang beda. Ditandain tuh orang. Begitu. Akhirnya dia tidak dilibatkan dalam partisipasi kemasjidan. Kenapa? Dia gak kunut. Padahal bagus tuh orang meskipun dia nggak kunut tapi ikut berjamaah.
Kan ada orang gara-gara nggak kunut jadi nggak berjamaah, sholat di rumah. Itu contoh. Jadi punya wawasan namanya pengurus tuh. Nanti kalau dia punya wawasan dia jadi bijak. Kalau ada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah keislaman dia jadi bijak. Misalnya apa? Taraweh. Ada yang maunya 11, ada yang maunya 23. Kalau pengurusnya bijak, nggak usah ribut Pak. Baik, kita mengadakan taraweh, dua-duanya ditampung. Yang mau 11, yang mau 23, sini gabung sama-sama. Pertama kita taraweh dulu 8 rakaat. Ngikut semua. Sebab yang 23 juga mulanya 8 dulu kan. Ada nggak yang tiba-tiba 23? Nggak ada. Sama-sama 8 dulu. Udah 8 rakaat, ceramah taraweh pakai kultum. Ustaznya udah ditentukan, temanya sudah disusun, kultum dulu 10-15 menit. Sesudah kultum, yang ikut 23 mohon maaf minggir dulu. Sekarang yang 11 witir. Begitu. Yang 11 witir, imamnya ganti. Imam witir. Imam yang tadi minggir. Karena dia nanti mau terusin lagi sampai 23. Nah, udah selesai witir, silakan bubar. Pulang. Sekarang lanjut 23. Imamnya yang tadi. Gitu. Akur nggak begitu? Akur, kelompok aja akur. Jamaah masjid nggak akur. Begitu. Kata yang 23, enakan dia dong pulang duluan. Ya lu kalau mau pulang pulang aja. Lu kenapa jadi pikirin pulang? Kalau lu yakin mantep 23, terusin. Mau sampai setengah 10 kan? Nikmati ini Ramadan. Begitu, ini bikin taraweh 2 gelombang. Pernah tuh saya diundang sama kelompok yang 2 gelombang itu. Kata pengurusnya, Pak Ustadz, nanti datang jangan langsung ke masjid ya. Ke rumah saya dulu, ya minum-minum dulu dah, makan dulu. Ya saya ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ya namanya habis buka puasa kan masih ada siapin. Udah isya masih ngobrol. Udah setengah 8 masih ngobrol. Saya sih biar aja. Mau dia lupa ya dia lupa. Tapi udah jam 8 masih ngobrol. Kita belum jalan ke masjid Pak. Sebentar lagi Pak Ustaz. Setengah 9 baru jalan. Sampai di masjid orang bubar. Kaget juga saya sampai ke masjid orang bubar. Saya juga pernah ceramah di situ. Saya nggak tahu kalau ada 2 kelompok begitu. Biasanya saya diundang sama yang 11. Ini diundang rupanya sama yang 23. Nah, ketika bubar ada yang ya kenal kan sama saya. Oh, saya baru datang. Iya. Ada yang satu, oh gelombang kedua dia. Begitu. Akhirnya udah bubar baru jam 9 kurang 4 baru mulai. 23. Itu 2 gelombang. Kan tidak harus begitu ya. Ya.
Tidak harus begitu. Di masih pondok indah ditampung dua-duanya. Ya. Terus pengurus itu punya kemampuan memanage, punya kemampuan manajerial. Itu konsolidasi pengurus. Nanti dibuat strukturnya. Sesudah dibuat strukturnya, diuraikan pekerjaannya. Ketua tugasnya apa, wakil tugasnya apa, sekretaris, terus begitu. Di buku saya Panduan Memakmurkan Masjid itu ada contoh uraian kerja, job desk, uraian kerjanya. Mudah-mudahan dengan begitu pengurus tidak bingung tugasnya apa. Kan banyak pengurus masjid yang bingung. Pak, Bapak di masjid bukannya wakil ketua? Iya, saya wakil ketua. Kok kayaknya Bapak kurang aktif dan jadi pengurus masjid? Ya kan saya wakil ketua. Orang ketuanya aktif, apa yang bisa saya wakili? Itu namanya wakil ketua yang bingung. Wakil sekretaris bingung. Wakil bendahara bingung. Ya wakil itu juga bingung. Gue kerjain apa ini? Padahal tugasnya beda. Itu konsolidasi pengurus. Baru tempatkan orangnya yang sesuai dengan uraian. Kalau kita kan begitu, bikin struktur, tempatkan orangnya, pekerjaannya, tafsirkan sendiri-sendiri. Rondani, gua dengar lu jadi pengurus masjid ya sekarang. Iya. Jadi apa lu? Gua jadi humas. Emang kenapa lu ditunjuk jadi humas? Enggak tahu gue kenapa jadi humas. Mungkin gua tukang jalan kali. Jadi humas tukang jalan. Itu tafsirnya Rondani. Karena gua tukang jalan, gua jadi humas. Budi, Pak Budi, katanya lu juga jadi pengurus. Iya, jadi apa? Gua jadi sekretaris. Memang kamu jadi sekretaris? Ya nggak tahu. Mungkin karena lu punya komputer kali. Nah, Pak Budi punya komputer itu urusan dia. Gak ada hubungannya jadi sekretaris. Itu contoh-contoh saja Pak. Di masyarakat kita tuh suka begitu. Sampai ke negara begitu juga Pak. Presiden menunjuk orang jadi menteri, gak jelas junjungan. Habis jadi menteri perhubungan, jadi menteri SDM. Nah, begitu. Belajar lagi dia tuh. Ya udah tahu banyak seluk-beluk urusan minyak. Baik. Terus perumusan konsolidasi jamaah. Ada komunikasi pengurus dengan jamaah, solid kali. Bapak jadi pengurus masjid harusnya tahu punya nomor-nomor handphone jamaah. Ada nggak nomor handphone jamaah? Nggak ada. Selama ini kan kalau ada orang meninggal, pengumumannya lewat mana? Lewat speaker. Padahal jamaah kita udah berangkat ke kantor, dengerin speaker nggak? Kenapa nggak pakai WA, broadcast? Simpen tuh nomor jamaah. Kasih kertas ke jamaah. Kasih kertas kecil. Pak, tolong Bapak tulis nama sama nomor handphone. Kumpulkan. Jadi kotak berjalan itu tidak selalu harus ngasih duit. Ngasih nomor handphone boleh juga. Atau Pak, Bapak punya usul, saran,
silakan ke nomor ini nomor pengurus, sebutkan nama bapak, sarannya apa. Kan tersimpan itu nomornya, namanya udah ada. Nanti broadcast pakai WA. Setelah meninggal dunia siapa? Dia tahu jamaah itu meninggal. Ini pas orang udah pulang isya, besoknya sholat subuh, isanya udah lewat kan, sholat subuh. Pak, kemana kemarin nggak kelihatan? Sholat jenazah, siapa yang meninggal? Itu Pak Ridwan.